Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna dan seorang hamba mukmin mendapatkan fadilah untuk diberikan taufik kepada ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak lama lagi kita akan menjelang dan masuk pada bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, di mana tentu saja hati-hati kaum beriman sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Perhatian tertuju pada bulan Ramadan, doa-doa dipanjatkan dan manusia bertaubat dari dosa dan kesalahan. Satu bulan yang sangat mulia yang dengannya kita kembali mengingat fungsi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kembali ingat bahwa kita wajib kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelumnya mungkin bergelimang pada dosa. Maka keutamaan Ramadan sangatlah banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya mengulang beberapa poin penting yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan bagi kaum muslimin. Yang pertama yang berkenaan dengan bulan Sya'ban, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja para ulama menyatakan banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang berkenaan dengan bulan Sya'ban. Tidak ada satu hadis pun tentang keutamaan bulan Sya'ban kecuali diikhtilafkan tentang derajat kuat sanadnya. Kecuali ada beberapa hadis yang dihasankan oleh para ulama. Semisal Rasulullah SAW ditanya apa itu keutamaan bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Dzaka syahrun ghafala anhu an-nas wa huwa baina Rajab wa Ramadhan." Itu adalah satu bulan yang manusia lalai darinya dan itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Atau hadis yang lainnya ketika Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Dengan redaksi yang pertama diriwayatkan dari Usama bin Zaid dan yang lainnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban dengan puasa sunnah. Dalam hadis Usamah bin Zaid ditanya, "Kenapa Anda banyak puasa di bulan Sya'ban? Ma ra'aitu fi ghairi Sya'ban." Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Dzalika syahrun tarfa'u ila Allah al-a'mal wa ana uhibbu an tarfa'a ila Allah a'mali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban itu adalah satu bulan di mana amalan diangkat dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian juga hal yang harus kita perhatikan selain memperbanyak puasa sunnah dan ibadah sunnah yang lainnya adalah qada'us shaum, mengqadha puasa. Mengqadha puasa di sini ada dua makna. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna alaina siyamun falam naqdi hatta jaa Sya'ban. Kami mempunyai hutang-hutang puasa karena sebab haid, dan kami tidak bisa mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban. Maka ulama menegaskan Sya'ban adalah limit jikalau seorang hamba mempunyai hutang puasa. Khilaf di kalangan para ulama jikalau telah masuk Ramadan berikutnya. Yang jelas itu adalah tidak sesuai dengan sunnah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan ditambahkan fidyah atasnya, qadha sekaligus fidyah. Yang lebih rajih wallahu taala alam bisawab adalah hanya qadha, tetapi dia telah menunda sesuatu yang seharusnya dia telah laksanakan. Qadha yang kedua jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah berhubungan dengan hutang puasa keluarga kita. Jikalau kita sebagai ahli waris, terutama sebagai asabah, kemudian keluarga kita mempunyai hutang puasa, entah itu bapak kita atau ibu kita, di satu bulan Ramadan beliau sakit dan biasanya tidak melalaikan puasa, tapi terhalang karena rasa sakit sehingga tidak puasa, kemudian meninggal, maka kita hitung dan dibayarkan oleh ahli warisnya, baik oleh satu ahli waris maupun dibagi beberapa ahli warisnya. Berdasarkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, man kana alaihi siyamun shama anhu waliyyu. Yang siapa yang mempunyai hutang puasa tidak bisa membayarnya kemudian meninggal, maka yang membayarnya itu adalah sang wali atau keluarga atau ahli waris daripada yang meninggal tersebut. Berikutnya hal yang juga kita perhatikan adalah tidak boleh kita puasa sunnah di ujung bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum bisawmi ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa kana rajulun alaihi siyamun falyasum. Janganlah kalian majukan bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Tanggal 28, tanggal 29 itu sudah stop. Kecuali seorang laki-laki yang dia punya tanggungan puasa, yakni kata para ulama dia mempunyai qadha atau dia mempunyai hutang kafarat, atau dia telah biasa puasa sunnah, maka boleh bagi dia puasa sampai tanggal 29. Dalam hadis yang lain, man shama yaum asy-syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga seharusnya kaum muslimin mempersiapkan dengan ilmu yang bermanfaat sehubungan dengan hukum-hukum fikih di bulan Ramadan. Bagaimana hukum puasa, hukum dan pembatalnya serta adabnya, bagaimana qiyamul lail yang disyariatkan, bagaimana pembatal-pembatal puasa, bagaimana hukum-hukum yang lain-lainnya. Maka bisa dibeli buku yang bermanfaat, didengarkan kaset daripada ustaz, kemudian juga diadakan kajian-kajian yang membahas hukum fikih Ramadan, sehingga ingatan kembali disegarkan, kita kembali diingatkan, dan kita masuk pada bulan Ramadan dengan ilmu. Begitu juga hal yang tidak kalah penting adalah hendaknya seorang hamba bertaubat daripada semua jenis dosa. Para ulama sepakat wa taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat itu wajib atas semua dosa. Setiap dosa membutuhkan taubat.
Wa idza kana adz-dzambu yata'allaqu bi adamiyyin bi haqqi adamiyyin fa syurutuhu tsalatsa. Ya, jikalau berhubungan dengan Allah maka ada 3, dan jikalau berhubungan dengan manusia maka ada 4. Sebagaimana yang kita telah ketahui dalam bab at-taubah. Yang pertama adalah al-iqla', langsung berhenti. Walaupun tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Jikalau ada dosa dan penyimpangan serta maksiat atau kesalahan yang masih kita lakukan dan masing-masing jiwa lebih tahu bagaimana keadaan dirinya, di mana titik lemah sehingga syaitan bisa menggodanya, maka dia cek. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bulan Ramadan masuk, dia telah bisa meninggalkan kebiasaan yang membelenggu dirinya. Setelah al-iqla' maka an-nadamah. An-nadam, menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jikalau berhubungan dengan manusia maka ada satu lagi tambahan, yaitu mengembalikan hak manusia yang diambil secara zalim atau minta halal dan keridhaan jikalau berkenaan dengan hak, semisal kehormatan, semisal pernah menggibah orang lain, atau hal yang semisalnya yang tidak patut untuk kita lakukan terhadap hak-hak manusia, maka kita harus minta ridha atau kita kembalikan jikalau itu berhubungan dengan harta. Ini berhubungan dengan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adanya syariat ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Di mana para sahabat meriwayatkan jikalau datang tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 29 Ramadan, maka para sahabat itu melakukan ru'yatul hilal. Ru'yah dari sudut bahasa, asal katanya itu maknanya adalah fisik, hissi, itu melihat dengan mata. Kecuali ada qarinah, misalkan ru'ya fil manam, melihat dalam tidur, yaitu artinya mimpi. Atau misalkan melihat dengan hati, itu maknanya basirah. Tetapi ru'yah aslinya itu adalah melihat dengan mata, dan tidak bisa maknanya dipalingkan dengan yang lainnya, semisal melihat dengan teknologi, nggak perlu pakai mata, atau melihat dengan sains misalkan, atau dengan ilmu pengetahuan. Tetap makna asalnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tara al-hilal, mereka berusaha melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 29 Ramadan atau tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 29 Dzulqa'dah, untuk menentukan tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, makna hilal, apakah itu hilal? Mungkin kita bertanya-tanya, hilal itu apa sih? Hilal itu sebetulnya tidak berhubungan dengan fisik bulan aslinya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahasa. Wa inna ma yusamma al-hilal li'anna an-nasa idza ra'awhu istahallu. Dinamakan dengan hilal sebab manusia ketika telah melihat bulan pertama tadi, mereka saling bersahut-sahutan, teriak, telah muncul bulan, telah muncul. Maka tidaklah dinamakan hilal kecuali telah masyhur, telah tersebar bahwa hilal telah kelihatan. Itu dari sudut bahasa. Kemudian dari sudut
ilmu pengetahuan, bahwa para ulama menyatakan yang dimaksud dengan hilal adalah adanya bagian kecil dari bulan yang bisa menangkap refraksi cahaya matahari ketika terjadinya konjungsi pada akhir bulan atau tanggal 29 kalender Qamariyah atau Hijriyah. Jadi terjadinya konjungsi atau pertemuan garis edar antara matahari dan bulan. Kemudian sebagian cahaya matahari ditangkap oleh bulan, sebagian kecilnya, sehingga itu kita lihat, dan itulah yang kita namakan dengan bulan sabit atau hilal. Pada periode yang pertama itu disebut dengan hilal. Setelah itu disebut dengan al-qamar. Setelah itu disebut dengan al-badar. Hilal itu kita katakan sebagai bulan sabit. Kemudian qamar itu bulan ketika telah membesar bentuk aritnya. Kemudian badar itu adalah bulan purnama tanggal 13, 14 dan 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyatakan tentang ru'yah, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddah. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan fa akmilul iddata 30. Puasalah karena melihat hilal, dan Idul Fitrilah karena melihat hilal. Jikalau terhalang pandangan kalian oleh awan, bulannya mungkin kelihatan, mungkin telah muncul, telah mungkinul wujud, telah mungkin ada muncul, tapi sayang cuaca mendung. Fa akmilul iddata 30, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain, maka genapkanlah bilangannya 30 hari. Ini adalah syariat yang mulia, yang pemerintah biasa mengaturnya dan masyarakat juga berpartisipasi. Tanggal 29 ya, ketika di sore hari pada asar, di petang hari itu sudah siap-siap semua pandangan ke arah tempat tenggelamnya matahari. Jikalau muncul hilal pada tanggal 29 Sya'ban, maka besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Jikalau tidak kelihatan, maka Sya'ban besoknya adalah tanggal 30 Sya'ban. Jelas. Jikalau dilihat-lihat dari sudut rumus seharusnya muncul ini bulan, tapi cuaca mendung. Di berbagai tempat strategis di Indonesia yang biasa dijadikan tempat pengamatan hilal, kan ada tempat-tempatnya ya, ada sekitar 30-an tempat di Indonesia. Apa yang kita lakukan? Timbul pertanyaan demikian. Ya, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah telah menjelaskan patokannya, yaitu genapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban dan Ramadannya lusa. Walaupun dari sudut rumus seharusnya bulan ini tampak, dari sudut hisab bisa dipastikan insyaallah petang ini bulan bisa dideteksi, baik dari astronomical almanak maupun nautical almanak yang biasa dijadikan rujukan hisab. Dengan rumus-rumus hisab seharusnya muncul, tapi kok nggak muncul. Makanya tetap pada ru'yah, Kemudian dari sudut ini para ulama ada dua pendapat. Ya, saya membahas ini karena tadi
Kata Allah bangunnya pas azan. Rencananya sebelum azan mau buka-buka buku dulu, ya, membahas hal-hal yang mungkin penting untuk dibahas. Tetapi kata Allah bangunnya pas azan. Ya sekalian kita bahas hilal. Tidak masalah, sebab dulu saya pernah membahasnya tahun yang lalu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pembahasan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hilal ini, tentang ru'yah. Apakah jikalau hilal bisa diamati, bisa dideteksi dengan ru'yah? Ingat, ulama sepakat dengan ru'yah. Tidak ada ulama satupun yang menyatakan hisab. Yang saya maksud adalah ulama zaman dulu. Kecuali ada sebagian ulama yang menyatakan diringankan bagi ahli hisab pribadi. Ada juga menyatakan hisab sebagai pembantu, metode bantu untuk metode utama yaitu ru'yah. Nah, para ulama ada dua pendapat tentang ru'yah ini. Apakah untuk seluruh dunia di mana kaum muslimin berada, jikalau telah bisa diamati hilal, itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang sampai informasinya, walaupun telat wajib diqadha, ataukah masing-masing tempat berbeda dan masing-masing tempat melakukan pengamatan? Yang pertama itu dipegang oleh Al-Imam Ahmad dalam mazhab Hanabilah. Beliau berpendapat walaupun di satu tempat saja telah kelihatan hilal, maka itu berlaku wajib untuk tempat yang lain yang sampai informasi padanya. Kalau sampai terlambat informasinya, maka yang berlaku adalah qadha. Misalkan sampai pada hari kedua, ya hari pertama diqadha. Sebagaimana Imam Ahmad menyatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi, puasalah karena melihat hilal. Maksudnya jikalau ada salah satu atau satu tempat melihat hilal, maka yang lain juga wajib puasa. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa masing-masing tempat itu mungkin berbeda. Ikhtilaful mutlaq, bahwa mungkin berbeda hasil pengamatannya. Maka banyak para ulama di zaman ini mengajihkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa secara keilmuan, sebagaimana garis edar bulan juga berbeda, maka mungkin saja berbeda pengamatannya dan hasil yang didapatkan. Sebagian ahli astronomi menyatakan dalam radius 8.000 km enggak mungkin beda. Sebagian menyatakan dengan hitungan derajat jarak di bumi dan patokan-patokan yang lainnya. Maka insyaallah yang kedua ini lebih kuat. Kemudian tentang adanya ketiga metode tadi, adanya ru'yah, adanya astronomi, adanya hisab. Mungkin kita kadang bertanya, lah kenapa hisab ditolak? Bukankah itu ilmu astronomi? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata astronomi beda dengan hisab. Ini harus kita pahami. Astronomi beda dengan hisab. Walaupun objek keilmuannya adalah benda-benda langit, terutama hilal. Astronomi adalah penghitungan dengan rumus sekaligus pengamatan melewati media-media yang dihasilkan teknologi kekinian. Itu astronomi. Adapun hisab tidak butuh pengamatan. Dia cuma menghitung di atas kertas dengan alat bantu, biasanya astronomical almanac atau nautical almanac yang diterbitkan setiap tahunnya. Itu yang dijadikan alat bantu, kemudian ada rumusnya, dihitung sehingga bisa ketahuan. Walaupun memang jarang meleset, seperti itu hitungannya. Sesekali meleset juga, dan beda rumus, beda hasil. Maka kita katakan bahwa
astronomi umat Islam wajib menerimanya. Ru'yah sekaligus pengamatan. Adapun hanya hisab saja tidak boleh. Ya, banyak hadis Rasulullah SAW yang ditinggalkan dalam masalah ini. Nah, kembali pada tadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana solusinya? Kalau patokannya berdasarkan jarak, kemudian boleh berbeda hilalnya berdasarkan pengamatan masing-masing, agak sulit. Lebih sulit daripada zaman dulu, di zaman kekhalifahan lebih gampang. Kalau berdasarkan wilayah hukum negara atau kerajaan, kadang-kadang juga timbul pertanyaan. Di Brunei kelihatan, yang merupakan pulau Kalimantan juga, tapi kita yang juga di pulau Kalimantan karena negaranya adalah Indonesia, ya, dimotivasi untuk mengikuti pusat Depak dalam hal ini. Maka timbul berbagai macam hal. Hal ini karena merupakan satu nazilah minan nawazil, satu fenomena yang memang dulu tidak ada negara kesatuan kecil-kecil seperti ini. Maka ditanyakan permasalahannya kepada para ulama. Dan segala sesuatu yang penting harus dirujuk memang pada para ulama. Para ulama menyatakan tidak ada cara lain, minimal menyatukan kaum muslimin di satu tempat, satu negara, kecuali permasalahannya diserahkan kepada pemerintah di satu tempat, sehingga bisa rafu al-khilaf, mengangkat dan menghilangkan perselisihan. Kalaulah diserahkan kepada masing-masing ormas, kalaulah diserahkan kepada masing-masing ulama atau ustaz atau yang lainnya, maka tentu saja banyak perbedaan. Maka diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini, waliyul amri minal muslimin, sebab mereka masih muslim. Beda kalau sudah dikafirkan. Ini saya katakan sebab ada sebagian kaum muslimin yang beberapa tahun yang lalu menolak hasil ru'yah Depak karena alasan pemerintah ini sudah kafir. Mereka bukan waliyul amr, maka kita tolak hasilnya. Ya, ini tentu tidak masuk pada pembahasan. Yang kita bahas adalah tentu saja bahwa mereka dengan kekurangan dan kezalimannya, tetapi dalam masalah ini mereka menerapkan hukum Allah, yakni ru'yah, maka kita wajib ikuti. Hasilnya kemudian mengikat bagi kaum muslimin. Badan ru'yah, hisab dan ru'yah yang berada di bawah Depak. Kalau saya lihat anggotanya itu para pakar di bidang astronomi, kemudian peneliti di lab teropong yang di Bandung, Koska, kemudian juga ada ahli-ahli dari MUI dan dari utusan ormas di Indonesia. Maka secara ringkas biasanya ketika ditanya, ya sudah, tunggu saja pengumuman Depak, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lalu bagaimana dengan seseorang yang melihat hilal tetapi kesaksiannya ditolak? Ya, misalkan kita lagi santai di petang hari di tanggal 29 Sya'ban, yang lain sudah pakai teropong, enggak juga ngelihat, pas kita tepat pada posisi strategis melihat beberapa menit, 1 menit atau setengah menit atau 2 menit hilal, kemudian hilang. Maka tentu saja kita melaporkan kepada otoritas yang ada. Kemudian ditanya, setelah itu diumumkan. Selama kita muslim wajib diterima kesaksian kita. Di samping kesaksian, kecukupan syarat fisik lainnya, apakah pandangannya jelas, ya siapa tahu rabun kan gitu ya, bintang atau objek langit lainnya dianggap sebagai hilal. Ketika itu semuanya telah diverifikasi, maka diumumkan hilal. Hilal telah tampak, besok puasa, seperti itu.
Bagaimana kalau ditolak kesaksian kita? Ulama khilaf di antara dua pendapat. Ada pendapat yang menyatakan dia puasa sendiri saja. Jangan berusaha mengabarkan kepada yang lainnya, menginfokan kepada yang lainnya, supaya tidak terjadi kekacauan. Ada juga ulama yang berpendapat dia abaikan dan dia tetap bersama manusia. Orang banyak sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumukum yauma tasumun wa fitukum yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Awal puasa adalah ketika kalian bersama-sama puasa, dan awal Idul Fitri, awal Syawal adalah ketika kalian sama-sama Idul Fitri. Enggak ganjil sendirian. Dan adha adalah ketika kalian sama-sama menyembelih hewan kurban. Dan ini pun telah ditanyakan kepada para ulama bahkan yang ada di Saudi, apakah kami ikut ru'yah yang ada di Saudi? Maka di Saudi dinyatakan tetap ikuti pemerintah kalian supaya maslahat tetap tercapai dan tidak ada perselisihan. Apakah darurat untuk menyatukan seluruh umat Islam? Mungkin ada pernyataan demikian. Kenapa umat Islam di seluruh dunia tidak bersatu saja dalam masalah hilal? Kalaulah kita lihat di zaman kekhalifahan saja tidak bisa disatukan. Dan ulama menyatakan ini bukan hal yang mesti disatukan di seluruh dunia, sebab mungkin berbeda. Yang aneh adalah ketika di satu tempat berbeda, itu masalahnya. Di seluruh dunia mungkin saja berbeda. Yang penting yang kita satukan itu adalah dalam masalah akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam masalah manhaj dan yang lainnya itu lebih penting. Sebab telah menjadi satu fakta historis bahwa umat Islam sejak zaman sahabat sudah berbeda hilalnya, pengamatannya, hasilnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib Maula Ibnu Abbas bahwa Quraib melakukan safar di bulan Ramadan ke Syam. Kemudian bertemu dengan Muawiyah, gubernur Syam. Muawiyah bertanya, "Ya Quraib, mata ra'aitumul hilal fil Madinah?" Kapankah kalian lihat hilal Ramadan di Madinah? Quraib menyatakan, "Yaumul Jum'ah." Kami melihatnya pada hari Jumat. Kemudian kami puasa. Kami melihatnya hari Kamis, kemudian kami puasa hari Jumat. Adapun kami, kata Muawiyah, tidaklah melihatnya kecuali pada hari Jumat dan kami puasa hari Sabtu. Kemudian ditanya, "Kenapa kalian di Syam enggak ikut yang di Madinah?" Madinah kan duluan ngelihatnya. Puasanya hari Jumat, yang di Syam hari Sabtu. Maka dijawab bahwa begitulah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Ketika satu redaksi disandarkan kepada Rasulullah, itu adalah hadis marfu' dan bukan hadis mauquf. Dan itu memiliki kekuatan hukum. Jadi setelah Rasulullah meninggal, itu Syam dengan Madinah sudah terjadi perbedaan. Padahal di zaman kekhalifahan. Allah Ta'ala bisa. Jadi yang penting umat bersatu di atas tauhid. Kemudian yang penting di satu wilayah hukum, karena ini fakta, pecah menjadi negara-negara. Ya minimal di satu negara tidak terjadi perbedaan. Adapun Idul Adha, maka permasalahannya sangat sederhana. Sebab Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Nailul Awtar, di mana Rasulullah SAW mengamanahkan khusus untuk melihat hilal kepada gubernur Mekah. Jadi otoritas untuk melihat hilal di bulan Dzulhijjah itu ada di Mekah. Atau kalau saat ini penguasa Saudi. Tidak perlu masing-masing tempat kemudian ru'yatul hilal. Kemudian berbeda hilalnya dengan yang di sana. Sebab al-hajju arafatan. Ya,
bahwa haji itu adalah Arafah. Setelah Arafah tentu setelah itu Idul Adha. Nah, di dalam hal ini Depak tidak melakukan demikian. Bulan Zulhijjah juga melakukan ru'yah, ya tidak masalah demikian, hanya sebagai perbandingan. Tapi kemudian berbeda pengamatannya, hasilnya, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, beda hal lagi dalam masalah Idul Adha. Ada yang menyatakan bahwa maslahatnya nggak masalah kita tidak ikut pemerintah walaupun metodenya salah, sebab supaya tidak terjadi fitnah. Adapun puasa Arafahnya tetap pada harinya, kemudian kita Idul Adha. Ada juga yang menyatakan tetap dilaksanakan Idul Adha. Tapi kalau nggak ada yang melaksanakan, tentu saja itu satu keganjilan. Jikalau telah umum dan pemerintah juga mengizinkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, apa yang kita bisa sampaikan sedikit dari hilal, ru'yatul hilal, dan juga hubungannya dengan hisab. Ini adalah hal yang setiap tahun terulang, tetapi jikalau kita dewasa menyikapinya dan dengan ilmu, maka kita akan paham bahwa yang pertama, metode yang dipilih adalah ru'yah. Ru'yah itu adalah bagian dari astronomi. Adapun hisab metode bantu. Yang kedua, untuk mengangkat khilaf dan terjadinya perselisihan, karena pemerintah Indonesia masih muslim kecuali kalau sudah dikafirkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok kecil di Indonesia, maka kita tetap terima hasil ru'yah tersebut. Di luar itu maka kita menasihati saudara kita dengan cara yang lemah lembut, bahwa metode hisab itu sebetulnya tidak dikenal. Dikenal metodenya, tapi tidak pernah dikenal dalam pelaksanaan di zaman Rasulullah SAW. Taib jamaah, sampai di sini untuk mengisi kajian pagi ini, sebab ustadznya berhalangan. Semoga saja ada faidahnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan taufik sehingga kita bisa meningkatkan amalan yang saleh, dan Allah taala memberikan kesehatan fisik kepada kita sehingga bulan Ramadan masuk kita bisa giat untuk beribadah. Sebab sedih juga ketika bulan Ramadan masuk, seorang terbaring di rumah sakit dan tidak puasa. Sebagaimana kita berdoa, semoga saja kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dalam kondisi masih hidup. Ya, artinya enggak diwafatkan sebelum Ramadan, walaupun ajal telah ditentukan. Sampai di sini silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan. Tafadhalu. Baik yang berhubungan dengan tema atau di luar tema. Kajian sebelumnya itu tentang apa ya? Topiknya tentang tauhid. Bahasannya tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, jadi bisa dilanjutkan. Maksudnya di pertanyaan ini, sesi pertanyaan bisa dilanjutkan. Jikalau ada yang belum difahami tentang masalah at-tauhid yang sebelumnya telah dikaji. Silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ditambahkan. Tafadhalu. Iya. Silakan jawab. Sebab bertanya itu adalah nisful ilm, setengah daripada ilmu. Dan ada satu fenomena menarik
walaupun saya juga mungkin tidak bisa lepas dari ini dan ikut di dalamnya. Fenomena sosial dan juga fenomena ekonomi, di mana menjelang Ramadan sebagai efek dari defisit ekonomi dan dikarenakan permintaan meningkat dibanding ketersediaan produk, maka biasanya harga akan naik. Jadi pemerintah saat ini menyatakan defisit neraca impor dengan ekspor itu meningkat, kebanyakannya pada produk makanan dan minuman, sehingga mata uang efeknya melemah. Sebab salah satu faktor menguatnya mata uang adalah ketika neraca ekspor itu lebih unggul daripada impor, dan kemudian ketersediaan barang dan permintaan juga stabil, maka kita lihat nilai mata tukar rupiah melemah, kemudian permintaan naik, impor juga meningkat karena dihubungkan dengan bulan Ramadan. Menjadi hal yang menggelitik ketika ada yang bertanya, sebetulnya bulan Ramadan itu bulan makan atau bulan puasa? Ya, seperti itu jemaah. Ini kan pemerintah harus membukakan impor sebesar-besarnya untuk pangan supaya tidak terjadi kenaikan harga. Konsumsi umat Islam meningkat di bulan Ramadan. Kalau kita husnuzon, mungkin untuk membukakan orang, kan begitu ya. Tapi tidak juga demikian. Fenomena sosialnya adalah secara umum kasusnya, bukan secara khusus. Konsumsi meningkat di bulan Ramadan. Konsumsi meningkat di bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan itu seharusnya konsumsi menurun. Yang ada meningkat ini. Selama fenomena seperti ini terus menggejala, berarti puasa yang dijalankan tidak sesuai sebagaimana yang dulu ada di zaman Rasulullah SAW. Adanya tafsir dan berlebih-lebihan. Walaupun kita katakan ya sulit juga. Kadang-kadang kan pengen tenang beribadah, belanja dulu 1 bulan. Yang lain juga mikir demikian, belanja dulu 1 minggu, ada yang nyatakan 1 bulan. Sehingga daya beli masyarakat itu naik dan meningkat, harga juga ikut naik. Ini fenomena sosial dan fenomena umum, tidak secara pribadi. Secara pribadi insyaallah kita harus nuzan kepada kaum muslimin, mereka tetap melaksanakan puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena sebagai fenomena umum, ya demikianlah keadaannya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Dan jikalau ada kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.